guys, ketemu lagi kita. Ini hari ke-6 Ramadan. Ya, kita ngobrol-ngobrol di Weekly Recap. Seperti biasa kita akan mengulas lagi nih ya, kita akan flashback apa aja sih tema-tema yang udah kita omongin seminggu kemarin di kanal ini ya. Kita lihat ya, kita banyak ngomongin Presiden Jokowi nih ya. Sebagai seorang kepala negara ya sekaligus kepala pemerintahan, of course nih kamera tuh selalu terarah kepada beliau ya. Kayaknya apapun yang Pak Jokowi lakukan itu akan jadi incaran media ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita di NTT dilanda musibah ya, ada banjir bandang, lumpur dan juga tanah longsor, dan Pak Jokowi kembali dengan sigap berkunjung ke sana. Lalu ada momen-momen menarik di situ ya. Kita lihat videonya. Ya, kita lihat di video itu Pak Jokowi memberikan jaket ya pada seorang pemuda namanya Jackson Boleng kalau gua nggak salah, hanya gara-gara pemuda itu berteriak, "Pak Jokowi lanjutkan 3 periode." Gimana ya kalau ada yang berteriak, "Pak Jokowi lanjutkan seumur hidup." Dapat Lamborghini kali. Enggak, bercanda ya. Di momen yang sama juga ketika berkunjung ke NTT, Pak Jokowi tertangkap kamera ya, matanya basah, meneteskan air mata. Kayaknya Pak Jokowi merasa terenyuh ya dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat setempat akibat musibah tadi. Lalu ada seorang pengawal beliau, ajudan, yang dengan sigap menawarkan tisu tapi ditolak oleh Pak Jokowi. Kita lihat ya videonya. Kemudian sorotan kepada Pak Jokowi juga datang terkait dengan pidato Pak Jokowi di pembukaan Indonesia International Motor Show Hybrid tahun 2021 di Istana Negara. Ya, dalam pidatonya Pak Jokowi mengatakan bahwa industri otomotif sudah pulih. Ditandai dengan apa? Dengan peningkatan 190% surat purchase order mobil baru. Ini data dari menteri terkait kata beliau. Nah, yang menarik ternyata kemudian netizen iseng ya, bongkar-bongkar data. Ternyata statement tadi nggak didukung oleh data yang clear ya. Data menunjukkan permintaan mobil itu masih turun ya dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Memang kalau dibandingkan dari bulan Maret 2021 dengan Februari 2021 itu terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya nggak sampai 100% ya, apalagi 190%. Akhirnya kemudian banyak pihak bertanya-tanya, ini Pak Jokowi lagi ngeprank atau apa gitu ya, karena ini memberikan false hope ya, harapan palsu, atau jangan-jangan ini ada menteri yang ngasih informasi yang nggak pas ya kepada Pak Jokowi. Cuman kan kembali ya, pertanyaannya adalah masa iya Pak Jokowi tidak memastikan dulu nih akurasi dari informasi yang dia sampaikan kepada publik, karena bahaya banget ya, seorang presiden itu kan statementnya harus sangat reliable dan harus sangat bisa dipercaya. Nah, yang menarik lagi ya, kita juga diskusi tentang kebiasaan istana. Dalam beberapa kesempatan ya kita melihat bahwa istana negara, istana kepresidenan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait langsung dengan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang menyangkut urusan orang banyak lah, kira-kira seperti itu. Misalnya ya kita pernah tahu Pak Jokowi pernah memanggil Pak Ahmad Purnomo ya, kandidat Cawalkot Solo yang gak jadi, untuk ngasih tahu bahwa rekomendasi PDIP dikasih sama Mas Gibran ya, Mas Gibran Rakabuming Raka. Itu di istana loh. Kemudian juga Pak Jokowi pernah menerima pengurus-pengurus PSI ya, ini menjelang Pilpres 2019 untuk bicara strategi pemenangan. Dan kemudian Pak Jokowi juga membuka Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, sekaligus Musyawarah Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, juga di Istana Negara. Sehingga akhirnya orang bertanya-tanya sejak kapan ya PKB-nya Caimin ini berkantor di Istana Negara gitu. Lah, ada juga penggunaan istana walaupun secara virtual
Ya, kita tahu Pak Jokowi kan menjadi saksi dalam pernikahannya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Nah, ternyata kemudian ya acara itu ya itu diposting ya, diupload ke kanal-kanal media sosial milik negara ya. Di IG, di website, bahkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Nah, di situ orang bertanya, ini emang acara kenegaraan atau apa? Nah bro, tentu saja kalau kita bicara aturan hukum, mungkin ya tidak ada aturan yang dilanggar. Gue juga nggak tahu. Tapi persoalannya adalah di luar itu ada masalah-masalah yang berkaitan dengan etika. Orang bertanya-tanya kemudian kok bisa istana negara yang mestinya ya merupakan simbol kenegaraan digunakan untuk hal-hal yang sama sekali nggak berkaitan dengan kepentingan negara dan juga urusan rakyat banyak. Nah, itu sorotan-sorotan ya yang kita diskusikan minggu ini terkait dengan Pak Jokowi. Nah, kita juga kenal ya bahwa Pak Jokowi ini sangat getol untuk membangun infrastruktur. Ya, kalau minggu yang lalu kita ngomong tentang obsesi Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara ya, bahkan sudah ada rancangannya tuh istana negara di ibu kota baru yang kayak Garuda gitu. Nah minggu ini kita ngomong tentang impian lain tentang infrastruktur ya, yaitu satu Silicon Valley versi Indonesia. Ya, yang konon akan dibuat di satu tanah lahan seluas 888 hektar di Cibadak, Sukabumi. Ya, yang jadi motornya adalah Budiman Sujatmiko, salah satu politisi PDIP. Ya, menurut beliau ini akan didanai murni oleh swasta dan akan menjadi pusat pertumbuhan inovasi dan teknologi Indonesia. Ya, seperti Silicon Valley-nya California, Amerika Serikat. Tapi ini belum mulai nih ya, udah banyak pihak yang kemudian pesimis, termasuk Kang Emil, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ya, yang bahasanya mengingatkan jangan sampai ide Silicon Valley di Cibadak ini hanya menjadi gimmick. Ntar yang dijual properti, resort, ya sama-sama aja gitu ya. Karena kata Kang Emil, kalau mau ini benar-benar jadi Silicon Valley, harus dipastikan ketemu nih 3 kekuatan ya. Yang pertama adalah universitas ternama yang memang kuat banget di riset, itu satu. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan teknologi ya, yang memanfaatkan hasil-hasil riset tadi. Dan satu lagi adalah financial institution ya. Visi ini venture capitalist yang siap untuk mengguyur dana supaya hasil-hasil inovasi tadi bisa di scale up. Nah kalau 3 ini ada betul tuh jadi Silicon Valley, kalau enggak ya gimmick doang ya. Lah menurut gua ya sangat bisa dipahami kalau sikap-sikap skeptis itu muncul. Kenapa? Karena memang sebelum-sebelumnya ya begitu banyak nih proyek infrastruktur yang wah udah digembar-gemborkan, ternyata kemudian kita dapat zonk. Kereta cepat di Palembang, ya kereta Bandara Suta, terakhir adalah Bandara Kertajati gitu ya, yang kemudian ternyata tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya. Gue juga nggak tahu nanti nasib ibu kota baru gimana, nih tambah lagi Silicon Valley. Apalagi ya ini ternyata ya, gue baru lihat nih belakangan, ada orang nih yang iseng, biasa netizen kita tuh iseng ya, ngumpulin ya potongan-potongan berita yang menunjukkan ternyata banyak betul sebelumnya Silicon Valley versi Indonesia yang mau didirikan. Ya ini gua tayangin ya, gua liatin screenshotnya. Lah bro, itu yang kita omongin tentang Silicon Valley Indonesia di Cibadak ya, Silicon Valley versi Cibadak ya. Lah guys, kita juga bicara tentang apa nih? Kita bicara tentang survei. Nah, ya. Jadi rupanya nih banyak juga survei. Ya lo tahu gara-gara pilkada serentak 2022, 2023 nggak ada. Ini lembaga-lembaga survei politik kehilangan rezeki bro. Iya nggak? Karena biasanya kan panen mereka itu ketika pilkada. Ya, orang butuh nih kalau gue mau maju nih jadi kandidat, gue butuh survei awal dong ya. Untuk apa? Untuk gue tawarin ke partai ya supaya gue dapat rekomendasi. Habis itu apa? Gue hire lembaga survei lagi untuk apa? Mendampingi gue full package ya, merancang campaign apa segala macam. Sekarang nggak ada nih. Akhirnya apa? Lembaga survei sibuk bikin survei capres, survei ini, survei itu. Dan beberapa hasilnya itu memang menarik ya bro. Ada yang merasa menarik, ada yang sebel ya. Misalnya beberapa survei itu kalau kita bicara capres ya, mengunggulkan Anies Baswedan yang sekarang Gubernur DKI dan juga Ganjar Pranowo yang sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah.
ya. Itu pasangannya selalu begitu tuh, konsisten ya. Anies nomor 1, Ganjar nomor 2. Itu ada di banyak survei. Gitu. Nah, cuman akhirnya gua dan juga beberapa orang lain, ya pihak lain bertanya-tanya. Ini ada maksud terselubung apa gitu ya. Apakah satu ya, ini upaya untuk memfait accompli Megawati ya. Kasih tahu nih, bro, sis, Mbak Mega ya. Nggak usah majuin Puan ya. Karena kalau majuin Puan nih PDIP bisa nyungsep, kira-kira begitu. Ganjar aja. Jadi kan mirip-mirip ya, kayak skenario ketika Megawati di fait accompli oleh orang-orang yang mendukung Pak Jokowi ya. Kita ingat di 2014 itu Ibu Mega masih pengen tuh jadi presiden, tapi kemudian pengamat, lembaga survei gitu ya, berbagai pihak tuh kayak kompak mengajuin data bahwa kalau Mega yang maju berantakan. Ini kalau Jokowi yang maju ini bintang terang gitu. Dan kalau Pak Jokowi diangkat atau diusung oleh PDIP suaranya bisa naik drastis. Ternyata zonk juga ya. Pak Jokowi memang berhasil jadi presiden, tapi suara PDIP nggak naik-naik amat. Artinya Jokowi efek itu terhadap suara PDIP ternyata tidak signifikan. Ya mungkin survei-survei tadi tuh yang meletakkan Ganjar Pranowo di posisi yang cukup populer tujuannya ke arah situ. Nah, atau bisa jadi juga ya ketika Anies Baswedan ditaruh di nomor 1, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kembali menakut-nakuti kelompok-kelompok tertentu yang selama ini ya sangat kekeh anti radikalisme ya, mungkin para cukong, para taipan nih, lihat nih ya, Anies Baswedan potensial nih buat jadi presiden. Kalau dia jadi presiden ntar lu kenapa-kenapa gitu kan. Ayo kasih dana, kita buat operasi berikutnya. Bisa jadi karena situ ya bro ya, who knows ya, namanya survei ya, rata-rata kan ya dicurigai ada pembayarnya ya, ada penyandang dananya. Nah, bicara masalah survei yang memang bukan sometimes ya, in many times, in many cases aneh-aneh, ini ada lagi survei dari LPMM ya, Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium. Gue juga baru dengar nih nama ya, ini kapan berdirinya sih ini lembaga ya. Bikin survei yang menyatakan hasilnya bahwa publik itu lebih suka presiden perempuan ketimbang presiden laki-laki. Wih ya. Kemudian dari nama-nama perempuan yang diajukan sebagai capres, nomor 1-nya Puan. Ya wajar lah ya, Puan kan sosok ketua DPR, sebelumnya menteri koordinator PMK, jadi cukup populer ya. Nomor 2-nya, wih mengagetkan, yaitu Ibu Iriana Joko Widodo, ibu negara kita. 17,7% ya, Puan itu sekitar 20,8 kalau gue gak salah. Nah bro, dari sini gue jadi mikir ya, ini lembaga survei ini gimana sih ya, gak ada nalarnya, ada logikanya. Ya kita menghormati ibu negara, Ibu Iriana sebagai ibu negara pendamping Pak Jokowi. Tapi ya sorry to say ya, dengan segala hormat kita tidak melihat ada track politik dari Ibu Iriana selama ini. Ya jangan di-compare ya sama ibu negara yang lain sebelumnya yang mendampingi presiden-presiden sebelum Pak Jokowi. Yang at least kita dengar nih kiprah publiknya apa. Apalagi kalau dibandingkan dengan ibu negara di Amerika misalnya ya. Kalau kita ngomong Hillary Clinton yang kemudian juga nyapres ya walaupun kalah sama Trump. Tapi kan kalahnya tipis ya. Atau kita ngomong siapa? Michelle Obama gitu. Ini dua perempuan tangguh yang dua-duanya lawyer gitu ya. Dan juga punya karir politik sendiri. Jadi kalau mereka katakan saja nyapres misalnya, ya walaupun misalnya Obama sampai sekarang gak nyapres ya. Kalau misalnya mereka nyapres make sense gitu. Nah jadi gue khawatir nih, ini kalau kelakuan lembaga-lembaga survei ini kayak begini terus, mereka bukan berkontribusi bagi pencerdasan politik, tapi justru pembodohan politik. Dan yang lebih parah lagi akhirnya masyarakat publik jadi skeptis, jadi muak gitu ya setiap dengar kata survei. Ya, nah bro. Kemudian kita juga banyak bicara tentang dinamika internal ya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya lu masih ingat ya, ini ada beberapa series podcast gue yang ngebahas tentang itu. Ya kenapa begitu? Kenapa ini jadi menarik? Wajar ya, karena PDIP ini adalah pemain utama nih ya. Main player di jagat politik kita. Partai terbesar, peraih suara terbanyak, dan juga dia yang mengusung Presiden Jokowi. Jokowi yang disebut petugas partai sama dia, gile bener ya kan. Nah kita lihat di sini memang peran Ibu Megawati Soekarno Putri itu sangat dominan ya. Kita tahu bahwa di awal-awal ya, jadi pasca di masa Orde Baru ya, kan ada penyederhanaan partai ya kan di tahun 73 tuh ya di pemilu berikut. Jadi
Setelah pemilu 71 ya di tahun 73 Pak Harto sebagai penguasa tunggal Orde Baru itu menggagas dan memaksa sebenarnya ya penyederhanaan partai. Jadi ada Golkar, ya, waktu itu bukan partai ya. Kemudian ada P3 yang merupakan hasil fusi dari partai-partai Islam, lalu ada PDI, waktu itu belum ada P-nya ya. Ini adalah fusi dari Partai Nasionalis dan juga Partai Kristen serta Partai Katolik. Nah di situ kita lihat ya PNI itu menjadi salah satu pemegang saham cukup besar dalam pendirian PDI. Lalu ada dinamika ya, walaupun saat itu sebenarnya Terah Soekarno itu sudah memutuskan untuk tidak terjun ke politik. Nah cuma Suryadi yang merupakan ketua PDI waktu itu sedang mencari nih siapa yang bisa jadi vote getter untuk menaikkan, mendongkrak suara PDI yang sebelumnya selalu kalah dari Golkar dan P3. Ada yang berusaha mendekati Terah Soekarno, awalnya Guntur ya, tapi Guntur nggak mau. Akhirnya berhasil mendekati Mega. Mega masuk dan akhirnya malah menjadi ketua PDI dalam satu kongres luar biasa. Walaupun kemudian didepak ya, konon karena apa, ini ada tangan-tangan pemerintah yang bermain, terjadilah kerusuhan 27 Juli tahun 96 dan bergulir terus. Akhirnya jadi PDIP pasca reformasi 98. Nah intinya kita ingin jelaskan memang peran Ibu Mega itu dominan sekali ya di dalam membangun, membesarkan PDIP. Nah, persoalannya adalah ya sekarang kan Ibu Mega sudah cukup tua ya, sebentar lagi uzur. Sudah 5 kali loh terpilih secara aklamasi untuk menjadi ketua umum PDIP. Ibu Mega sempat bilang ya dalam sebuah kesempatan bahwa di dalam kongres nanti 2024 ya kalau dia harus lengser dia sudah legowo. Oke, legowo untuk lengser dari ketua umum PDIP. Cuman pertanyaannya Ibu Mega legowo nggak sih kalau penggantinya itu bukan Terah Soekarno? Ini pertanyaan ya. Karena kalau harus Terah Soekarno, kemungkinan besarnya 2. Ya, satu adalah Puan Maharani, yang kedua adalah Prananda Prabowo. Dua-duanya adalah putra-putrinya Megawati walaupun dari suami yang berbeda. Ya. Nah, ada satu lagi sebenarnya yaitu anak dari Guntur, Putih Soekarno Putri, ya. Tapi ya nggak terlalu populer. Pernah sih maju jadi cawagup Jawa Timur ya, walaupun kemudian kalah. Nah, berarti pilihannya kalau nggak Puan, Prananda. Nah, kalau gue lihat memang dilematis buat Mega. Mungkin ini alasan kenapa sampai sekarang Megawati tidak kunjung berani untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan, estafet kepemimpinan. Nggak firm gitu loh. Di satu sisi kalau kita lihat Puan Maharani memang punya political exposure yang jauh lebih besar ketimbang Prananda. Udah di jabatan publik beberapa kali. Anggota DPR, kemudian sebelumnya Menteri Koordinator PMK, lalu sekarang adalah Ketua DPR RI. Artinya sebenarnya modalnya tuh besar banget ya, modal politiknya. Ditambah lagi kita nggak boleh lupa ya bahwa Puan Maharani ini adalah putri dari Taufik Kemas. Yang walaupun tokoh PDIP, ya orang tua Taufik Kemas itu adalah tokoh-tokoh Masyumi gitu ya. Jadi sebenarnya Puan ini punya modal kalau ingin mendekati kelompok-kelompok agama sebenarnya. Tapi kayaknya itu nggak dilakukan ya. Intinya gue pengen bilang bahwa Puan ini kayaknya nggak terlalu berhasil untuk mengkapitalisir ya modal-modal sosial dan politik yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Baik dari Taufik Kemas maupun dari Megawati. Jadi dalam jabatan-jabatan publik yang diemban Puan selama ini kita tidak melihat sesuatu terobosan spektakuler yang memorable. Ya sih? Kalau gua tanya Puan waktu jadi Menteri PMK ya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ninggalin apa? Lu ingat nggak? Jangan-jangan Puan jadi Menko aja pada lupa, ya kan? Sekarang nih Puan jadi Ketua DPR RI. Apa yang diwariskan? Bahkan gue ingat ya dalam banyak peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi yang kritikal ya itu justru dia serahkan palu sidang kepada wakilnya Aziz Samsudin atau Sufmi Dasko Ahmad gitu. Itu yang gue ingat. Jadi Puan ini sebenarnya cukup populer gitu ya, tapi tadi ya nggak punya prestasi khusus ya. Ini gue dengan mohon maaf nih yang ngomong begini. Dan juga kalau kita cek ya di berbagai survei elektabilitasnya mentok. Ya kalah jauh sama tokoh-tokoh Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo atau siapa. Even oleh Prabowo itu kalah jauh. Gitu. Nah di sisi yang lain ya kalau kita bicara Prananda ini mungkin sosok yang cukup kuat secara internal. Karena konon selama ini Prananda ini diberi tugas oleh ibunya, oleh Ketum, oleh Megawati untuk konsolidasi di hulu ya. Konsolidasi internal partai lah. Tapi kalau kita lihat sama sekali belum punya pengalaman jadi pejabat publik. Ini akan jadi persoalan nanti. Nah bisa jadi nih Mega sedang galau.
Ini gue mau kasih ke siapa? Nah ini galau-galau ya, tiba-tiba nanti ada kader yang non-trust Soekarno bisa menyalip di tikungan. Ya ada yang bilang Pak Jokowi cocok untuk menggantikan Mega. Gue gak tahu ya. Bahkan teman gue lebih jaya lagi. Kenapa gak Gibran aja? Iseng bener. Nah bro, satu lagi ya yang kita banyak omongin juga dalam beberapa episode adalah soal reshuffle. Ini biang keroknya namanya Ali Muchtar Ngabalin ya, salah satu deputi di KSP. Jadi beliau bilang ya, minggu lalu nih, insya Allah akan terjadi reshuffle minggu ini. Lewat gak jadi. Akhirnya orang ledek, ini namanya Ngabalin apa ngibulin sih? Bercanda. Gak tahu ya, tapi memang begitu lewat dari hari Rabu, gue ragu nih reshuffle bakal terjadi minggu kemarin. Kayaknya minggu depan deh gitu ya. Karena banyak peristiwa penting ya di negara kita terjadi di hari Rabu, terutama hari Rabu Pon. Ya walaupun Rabu minggu depan kayaknya bukan Pon ya, tapi Pahing. Ya buat Pak Jokowi kayaknya Rabu itu sesuatu yang, hari baik lah gitu ya. Nah kalau kita bicara reshuffle memang kemudian kayaknya banyak banget pihak yang ikut ngomong ya. Pengamat, siapa lagi, macam-macam lah. Termasuk ini para relawan. Topiknya tuh apalagi kalau bukan menteri apa yang layak di reshuffle. Wah banyak banget nama-nama muncul ya. Ada yang bilang Mendikbud Nadiem Makarim. Ya, karena nggak jelas ya kan. Ada yang bilang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena bikin gaduh soal import beras. Ada yang bilang Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo karena nggak tahu inovasinya apa. Ada yang bilang Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia karena nggak pernah ngapa-ngapain. Terlalu membela pengusaha padahal harusnya membela kaum buruh dan pekerja kan, namanya Menteri Tenaga Kerja kan. Lalu siapa lagi? Muncul lagi nama Pak Pratikno Mensesnek karena sering menjerumuskan Pak Jokowi ke jurang politik. Gue juga gak ngerti maksudnya apa. Macam-macam ya. Bahkan ya Bima Yudhistira ekonom Indef bilang harus di reshuffle adalah Sri Mulyani Indrawati. Nah, Menteri Keuangan. Karena kerap berlaku ugal-ugalan dalam mengelola keuangan, dampaknya hutang kita melonjak drastis, defisit anggaran juga menggangga lebar dan seterusnya ya. Cuma banyak pihak ragu, emang berani Pak Jokowi mereshuffle Sri Mulyani yang selama ini dianggap sebagai kolateral jaminan kredibilitas kita di hadapan lembaga-lembaga keuangan internasional. Nah kalau gue sih bilang Pak Mahfud tuh mesti di reshuffle, bikin ribut mulu. Bikin statement ya sering salah, sering ngaco, sering bikin aneh gitu ya. Itu menurut gue pribadi. Tapi gini, poin menarik yang pengen gue highlight justru adalah Ubedillah Badrun ya, ini seorang analis sosial politik dari UNJ. Berpendapat, gue juga sependapat sama pendapat dia ya. Ini kan Pak Jokowi kalau kita lihat sering banget bro reshuffle. Itu udah puluhan posisi di reshuffle. Di periode pertama beliau bikin 4 kali reshuffle. Ada yang 7 posisi, 14 posisi, banyak banget. Di periode kedua ini sudah 1 kali reshuffle. Kemarin 6 posisi menteri plus beberapa wakil menteri ya. Dan ini akan ada reshuffle lagi, berarti total 2 kali, total 6 ya. Dan ini masih 3,5 tahun lagi. Kalau Pak Jokowi ditakdirkan sampai 2024 gak tahu kita nih berapa kali reshuffle. Belum lagi perubahan nomenklatur kabinet. Ya itu berkali-kali. Kemudian juga ada 4 menteri terjaring KPK korupsi. Menurut gua, dan ini kata Kang Ubed juga ya, Ubedillah Badrun, kalau begini persoalannya ya ibaratnya orkestra, ini yang mesti diganti nih pemain musiknya ya, atau dirigen dan penulis partiturnya. Jadi yang mesti direshuffle siapa? Menteri atau bosnya menteri? Lo terusin sendiri ya jawabannya. Nah guys itu semua ya dinamika kita dalam 1 minggu ini memang menunjukkan negara kita ini masih sedang berjuang struggle untuk menemukan format demokrasi yang lebih matang. Ya perjalanan masih panjang ya, tambah lagi kita dihantam oleh pandemi, kita mengalami banyak kemunduran. Tapi menurut gua tetap ya kita harus optimis. Gue selalu bilang jangan pernah berhenti mencintai Indonesia apapun kondisinya. Karena Indonesia punya lu, punya gua dan punya kita semua. Itu aja ya dari gua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.